Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video ini Ibu akan menjelaskan tentang bangun ruang sisi datar, yaitu luas dan volume kubus dan balok. Yang pertama, Ibu akan jelaskan dulu tentang kubus. Kubus seperti yang sudah Ibu gambarkan di sini, ini adalah gambar kubus. Nah, kubus ini terdiri dari 6 buah sisi persegi yang sama. Jadi kalau misalnya sisi ini sama dengan sisi ini, yang ini 4, berarti ada sisinya 6 buah. 1 atas sama bawah, 2 kanan sama kiri, depan sama belakang. Jadi 6 buah sisi persegi yang sama ukurannya. Kemudian memiliki 8 titik sudut, yaitu titik A, B, C, D, E, F, G, H. Ini titik-titik sudutnya. Nah, kemudian dia juga memiliki 12 rusuk. Yang mana rusuk ini? Penyangga-penyangga ini ada AE, HB, GC, FB, dan BC, AD, AB, DC. Kemudian yang bagian atas rusuknya juga ada 4. EF, FG, GH, dan EH. Nah, seperti itu. Rusuk itu adalah tulang-tulang penyusun dari kubus itu sendiri. Nah, di sini Ibu akan bahas tentang cara menentukan luas dan volume kubus. Nah, sebelum itu Ibu akan lihatkan dulu di sini Ibu ada sebuah bangun ruang sisi datar. Nah, anggaplah ini bentuknya seperti kubus ya. Nah, di sini ada 6 buah sisi yang sama panjang. Artinya atas ini sama dengan yang bawahnya, kanan, kiri, dan depan belakangnya sama seperti yang telah Ibu gambarkan ini. Nah, langsung aja kita masuk ke rumus luas dan volume kubus. Nah, luas permukaan kubus. Nah, sebelum kita bahas ke rumusnya, di sini tadi Ibu sudah melihatkan misalnya ada gambar kubus di sini. Nah, bagian mana yang luas? Ingat, bagian luas itu adalah bagian permukaan ini. Nah, ini permukaannya terdiri dari, seperti yang Ibu bilang tadi, terdiri dari 6 buah sisi persegi yang sama panjang. Jadi kalau kita berbicara mengenai luas, maka yang kita tanyakan itu adalah bagian ini, bagian luas, bagian sisi-sisinya itu. Nah, bagian sisi-sisinya ini ternyata kan persegi, maka persegi yang sama panjang. Maka luas kubus itu terdiri dari 6 buah persegi yang sama panjang, maka luasnya adalah 6 kali luas persegi. Berarti 6 kali luas persegi adalah sisi kali sisi. Maka luas kubus adalah 6S kuadrat. Nah, seperti itu mencari luas permukaan kubus. Jadi kalau dia ada pertanyaan mengenai luas permukaan, maka itu adalah menanyakan bagian luar, bagian sisinya. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, contoh di sini adalah sebuah kubus memiliki panjang sisi 10 cm. Luas permukaan kubus tersebut adalah, nah karena tadi luas permukaan kubus itu adalah 6 kali S kuadrat. Di sini sisinya udah diketahui 10 cm, maka kita langsung aja ke rumusnya. Luas kubus sama dengan 6 kali S kuadrat. Maka 6 kali S itu kan 10, maka 10 kuadrat sama dengan 6 kali 100 sama dengan 600 cm kuadrat atau cm persegi. Ingat, kalau luas dia pakai cm persegi. Oke, contoh berikutnya. Nah, soal berikutnya, sebuah kubus memiliki luas permukaan 384 cm persegi. Panjang sisi kubus tersebut adalah, kalau tadi kita ditanya luas, kalau ini kita ditanya sisinya, maka rumusnya tetap sama, yaitu luas permukaan kubus adalah 6 kali S kali S kuadrat. Maka luas permukaan kubusnya kita tulis 384 sama dengan 6 kali S kuadrat. Nah, supaya kita kan mencari S kuadratnya, berarti ini 384 bagi 6, maka S kuadrat sama dengan 384 dibagi 6, maka S kuadrat sama dengan 64. Nah, supaya kuadratnya ini hilang, maka kita akarkan, maka S sama dengan akar 64, maka akar 64 adalah 8 cm. Maka luas panjang sisi kubus tersebut adalah 8 cm.
Nah, untuk soal selanjutnya ini, sebuah kolam renang berbentuk kubus dengan ukuran panjang 2 meter akan dipasang keramik ke semua sisi kolam renang. Jika biaya pemasangan keramik adalah 15.000 per meter persegi, berapa biaya yang dikeluarkan untuk memasang keramik di seluruh sisi kolam renang? Nah, tadi di soal dia sudah menyebutkan bahwa kolam renang ini berbentuk kubus dengan ukuran panjang 2 meter. Artinya semua sisi kolam renang ini panjangnya 2 meter. Jadi sisi alasnya 2 meter, lebarnya 2 meter, tingginya juga 2 meter. Nah, pertama kalau kita mau mencari berapa biayanya, sedangkan ini dia cari, tentu kita harus cari tahu dulu berapa luas alasnya, berapa luas tingginya, kemudian sisi-sisinya. Nah, kebetulan karena ini kubus, maka sisinya otomatis sama. Maka kita carilah luas permukaan kubus. Namun ada tapinya. Kenapa? Luas permukaan kubus adalah 6 buah sisi yang sama panjang. Nah, coba anak-anak ibu pikirkan, kalau kolam renang berbentuk kubus, maka dia akan sama. Berapa sisinya yang sama? Otomatis hanya 5 alasnya, bagian tepinya, kemudian bagian depan dan belakangnya. Atasnya otomatis tidak tertutup. Kalau tertutup, gimana mau masuk mau kolam renangnya? Jadi otomatis ini di sini udah ibu gambarin sebuah kubus yang warna biru ini otomatis dia terbuka. Jadi ini sisi bawahnya atau dasar dari kolam renang, ini bagian kanan kiri depan belakangnya. Nah, di atasnya itu tidak ada tertutup. Jadi dia kubus tanpa tutup. Nah, kalau kubus tanpa tutup otomatis sisinya berkurang 1. Jadi cuma 5 sisi yang sama. Maka kita mencari luas kubusnya. Luas kubus tanpa tutup sama dengan, jadinya bukan 6 kali sisi kuadrat, jadinya 5 kali sisi kuadrat. Karena yang sisinya yang sama itu hanya 5. Yang akan kita keramik itu hanya 5. Bagian lantai, bagian sisi yang tegaknya ada 4. Nah, tinggal kita masukin aja ke angkanya. Berarti 5 kali sisinya tadi berapa? 2 meter, maka 2 kuadrat sama dengan 5 kali 4 sama dengan 20 meter kuadrat. Maka luas kolam renang itu hanyalah 20 meter persegi. Maka biayanya berapa? Tinggal kita kalikan saja. Maka luas kolam renang dikali biayanya sama dengan 20 meter persegi dikali 15.000. Maka otomatis dapatlah 2 kali 15 30, tambah nolnya 1 2 3 4. Maka tinggal kita tambahin. Maka biaya pemasangan keramik untuk kolam renang tersebut adalah Rp300.000. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak ibu jangan pikir kubus itu rumusnya hanya 6S kuadrat. Kita harus pikirkan lagi apakah dia punya tutup, apakah dia ada tutup. Nah, misal kalau kita mau mengecat ruangan juga seperti itu. Misal kamar kamu memiliki panjangnya ukurannya sama, berbentuk kubus. Kamu mau ngecat. Kalau mau ngecat, berapa biaya untuk pengecatan? Maka yang dicat bagian apa? Tergantung. Kalau di soalnya dia mau ngecat bagian dinding, maka kalau bagian dinding hanya 4 sisinya, sisi kanan, kiri, depan, belakang. Tapi kalau misalnya dia mau ngecat juga mengecat plafon, maka sisinya jadi 5. Tapi orang nggak pernah kan ngecat bagian lantai. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berpikir analitisnya juga. Oke. Nah, selanjutnya setelah luas kita akan bicara volume kubus. Kalau volume kubus itu berhubungan dengan isi. Jadi kalau misalnya di dalam kubus ini kita memasukkan benda atau memasukkan cairan ke dalam kubus ini, berapa isinya? Contoh kalau misalnya di dalam keseharian kita, misal di rumah tuh punya bak mandi. Nah, bak mandinya misalnya berbentuk kubus dengan panjang misalkan 1 meter kali 1 meter. Nah, berapa banyak air yang bisa
dimasukkan ke dalam bak mandi tersebut, maka itu berhubungan sama volume. Karena volume itu isi. Jadi kalau permukaan hanya bagian sisi-sisi luar, tapi kalau volume itu bagian dalamnya. Nah, rumus volume kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi. Kenapa? Karena sisi alas kali lebarnya kali tinggi. Nah, ini sisinya sama semua. Panjang ini sama panjang ini dan tingginya sama, maka sisi kali sisi kali sisi. Volume kubus adalah sisi pangkat 3. Seperti itu cara mencari volume kubus. Nah, langsung aja ke contoh soalnya. Nah, contoh di sini sebuah kubus berukuran 5 cm. Volume kubus tersebut adalah, maka kita langsung aja ke rumusnya. Volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Maka sisinya di sini 5, maka 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125 cm kubik. Ingat, kalau volume dia berhubungan dengan kubik, kalau dia luas dia berhubungan dengan persegi. Jadi kalau misalnya ada ngeliat tanda seperti ini, maka dia berhubungan dengan volume, yaitu isi suatu benda. Oke. Contoh, sebuah kubus bervolume 216 cm kubik. Panjang sisi kubus tersebut adalah, maka kita masukkan rumusnya, yaitu volume kubus sama dengan sisi pangkat 3. Volume kubus kita udah tahu 216 sama dengan sisi pangkat 3. Nah, untuk menghilang atau kita bisa pindahin ya biar mudah. Sisi pangkat 3 sama dengan 216. Nah, untuk mencari sisi ini supaya pangkat 3-nya hilang, maka kita jadikan akar. Maka sisi sama dengan akar pangkat 3 dari 216. Artinya berapa kali berapa kali berapa yang hasilnya 216. Berarti berapa? Yaitu sama dengan 6 cm. Jadi kalau 6 kali 6 kali 6 sama dengan 216. Seperti itu cara mencari. Nah, kalau misalnya Bu jabarin ini seperti ini ya. 6 kali 3 sama dengan 6 kali 6 kali 6. Nah, itu jawabannya adalah 6 cm. Jadi 6-nya keluar karena kan sama misalnya gini, akar 36 itu kan ini sebenarnya pangkat 2 di sini, maka 6 kali 6 maka sama dengan 6. Nah, kalau ini pangkat 3, maka 6 kali 6 kali 6, 6-nya keluar, maka 6 cm. Nah, untuk contoh berikutnya, sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan ukuran 1 meter. Banyak air yang dapat diisi dalam bak mandi tersebut adalah, nah kalau dia nanya banyak air, tentu saja itu berhubungan sama volume, karena kita akan mengisi bak mandi tersebut dengan air. Nah, untuk mencari volume, karena dia berbentuk kubus, maka volume bak mandi itu rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Nah, bak mandi itu berukuran 1 meter, berarti 1 kali 1 kali 1 sama dengan, ini kan meter, berarti 1 meter kubik. Maka volume dari bak mandi tersebut adalah 1 meter kubik. Nah, pertanyaannya berapa banyak air yang dapat diisi dalam bak mandi? Dia nggak nanya volumenya, tapi dia nanya airnya. Nah, sekarang Ibu jelaskan. Ingat di sini ada tangga. Nah, ada km, hm, dan meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, dan milimeter kubik. Jadi 1 desimeter kubik itu setara dengan liter. Nah, sekarang kita berada di sini. Ingat satuan kita masih 1 meter kubik di sini. Kalau kita mau ngisi air, biasanya kita berhubungan sama liter. Berapa liter? Kalau misalnya kita mau beli air tuh hitungannya liter atau cairan. Itu biasanya dalam liter atau mililiter. Nah, sekarang kita punya 1 meter kubik. Nah, kita akan ubah dia dalam liter. Nah, karena kita punya 1 di sini, maka kalau mau ke liter berarti dia turun 1 tangga. Setiap turun 1 tangga, karena dia pangkat 3, maka dikali 1000. Maka banyak air yang diperlukan untuk mengisi bak mandi tersebut adalah banyak air. Maka kita harus ubah dia ke dalam liter. Maka 1 kali 1000 K sama dengan 1000 desimeter pangkat 3 atau sama dengan 1000 liter. Jadi banyak air yang bisa dimasukkan di dalam bak mandi itu adalah 1000 liter. Seperti itu. Nah, kalau misal di sini Bu tambahin, jika biaya harga 1 liter air itu adalah
Rp500. Misal, berapa biayanya? Tinggal kita kalikan aja, 1 liter kalilah banyak air yang bisa ditampung di dalam ini. Oke, semoga materi mencari luas permukaan dan volume kubus ini dapat anak-anak ibu pahami. Apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.